Halo semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas kesalahan ilmiah dalam Alkitab Injil dan perbandingannya menurut Al-Quran. Mari kita mulai dari urutan penciptaan dalam Alkitab. 1. Hari pertama, penciptaan cahaya sebelum matahari. Kejadian 1, ayat 1-5. Dalam Alkitab, pada hari pertama, Allah menciptakan terang dan memisahkan terang dari gelap, menyebut terang sebagai siang dan gelap sebagai malam. Namun, matahari dan benda-benda langit lainnya yang menghasilkan cahaya baru diciptakan pada hari keempat. Secara ilmiah, konsep ini menimbulkan beberapa kesulitan. Pertama, sumber cahaya. Cahaya yang kita lihat sehari-hari di bumi dihasilkan terutama oleh matahari. Tanpa sumber energi seperti bintang, termasuk matahari, keberadaan terang atau siang hari secara alami sangat sulit dijelaskan. Kedua, urutan pembentukan cahaya dan matahari. Secara kosmologis, cahaya yang tersebar di alam semesta pada awal penciptaan adalah hasil dari ledakan Big Bang yang menghasilkan kosmis microwave background atau radiasi latar belakang kosmik. Tetapi ini adalah jenis cahaya yang berbeda dari yang berasal dari matahari. Jadi, sementara cahaya eksis dalam alam semesta, di bumi, siang dan malam terjadi karena rotasi bumi di hadapan matahari. Maka, secara ilmiah, sulit membayangkan adanya terang atau siang hari tanpa keberadaan matahari. 2. Hari keempat, penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 14-19. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memisahkan siang dari malam serta untuk menunjukkan waktu, hari, dan tahun. Beberapa masalah ilmiah yang muncul dari urutan ini antara lain. Pertama, fotosintesis tumbuhan. Dalam narasi Alkitab, tumbuhan diciptakan pada hari ketiga, sebelum ada matahari. Secara ilmiah, ini tidak masuk akal karena tumbuhan membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis, yang esensial untuk kelangsungan hidup mereka. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kedua, proses terbentuknya tata surya. Berdasarkan pemahaman ilmiah, matahari terbentuk terlebih dahulu, dan setelahnya planet-planet, termasuk bumi, terbentuk dari sisa materi di sekitar matahari melalui proses akresi. Jadi, matahari sebagai sumber energi bagi tata surya memang harus sudah ada sebelum ada kehidupan di bumi, apalagi sebelum terbentuknya daratan dan lautan. 3. Urutan penciptaan bumi dan alam semesta. Dalam sains, alam semesta sudah eksis jauh sebelum bumi terbentuk. Menurut teori Big Bang, alam semesta muncul sekitar 13,8 miliar tahun lalu, sedangkan bumi baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu sebagai bagian dari tata surya kita. Urutan ini bertentangan dengan narasi Alkitab yang menggambarkan bahwa bumi sudah ada bahkan sebelum penciptaan benda-benda langit pada hari keempat. 4. Pemisahan air dan cakrawala. Kejadian 1 ayat 6-8. Menurut kisah penciptaan Alkitab, pada hari kedua Allah memisahkan air di atas dan di bawah cakrawala, menciptakan langit. Dari perspektif ilmiah, penggambaran ini agak sulit dijelaskan karena air di atas cakrawala tidak sesuai dengan pemahaman modern tentang atmosfer dan lapisan langit. Secara sains, air berada di permukaan bumi atau di awan sebagai uap air, bukan di atas langit dalam bentuk air yang terpisah. Susunan penciptaan dalam Alkitab, jika diambil secara harfiah, memang mengandung beberapa hal yang sulit dipertahankan dengan pengetahuan ilmiah modern. Cahaya tanpa matahari, tumbuhan tanpa sinar matahari, dan cakrawala yang memisahkan air atas dan bawah merupakan elemen-elemen yang tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang fisika, biologi, dan kosmologi. Perbandingan dengan pandangan Big Bang dalam Al-Quran. Jika kita bandingkan dengan konsep ilmiah yang dikenal sebagai teori Big Bang,
Narasi Al-Quran menyebutkan adanya proses yang mirip dengan ledakan besar, atau penciptaan dari satu kesatuan. Salah satu ayatnya adalah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang mengatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa alam semesta awalnya satu kesatuan yang terpisah, mirip dengan teori Big Bang yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari sebuah ledakan yang membentuk galaksi dan benda-benda langit. Selain itu, dalam Quran Surah Fussilat ayat 11, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam keadaan dukhan atau kabut kosmik, yang secara ilmiah dapat dianggap sebagai gas atau materi awal alam semesta sebelum terbentuknya galaksi dan bintang. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang keajaiban dan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Kitab yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam ini tidak hanya mengandung ajaran moral dan etika yang luar biasa, tetapi juga mengandung keajaiban ilmiah yang baru terbukti oleh sains di masa kini. Al-Quran adalah kitab yang memandu manusia menuju kedamaian, keadilan, dan kebijaksanaan, memberikan arah bagi kehidupan yang lebih bermakna. Bagi yang ingin mendalami lebih dalam, mari jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan panduan yang kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.